Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan lagi produktif, yaitu tentang ukir datar. Masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Minggu yang lalu telah kita pelajari atau telah kita bahas persiapan ukir datar. Yang sudah saya sampaikan tentang kemarin antara lain yaitu satu, jenis dan fungsi pahat ukir, kemudian cara menajamkannya, kemudian perawatan pahat ukir, persiapan bahan untuk persiapan ukir, dan pembuatan pola untuk pekerjaan ukir. Pertemuan hari ini anak-anak, kita akan mempraktekkan atau mengaplikasikan teori yang telah kita pelajari kemarin. Kita akan mempraktekkan membuat ukiran datar sesuai dengan pola yang sudah kita sampaikan kemarin. Tujuannya pembelajaran hari ini anak-anak mampu membuat ukiran datar. Kemudian anak-anak mampu menggunakan pahat ukir sesuai dengan fungsi sehingga menghasilkan sebuah karya ukiran datar. Seperti yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, ukiran datar adalah salah satu jenis ukiran yang berfokus pada motif datar pada permukaan benda kerja. Disebut datar karena motif ukiran yang dimunculkan dengan mengurangi bagian-bagian tertentu dari benda kerja lebih berupa pada garis-garis atau berupa pola yang sederhana cenderung datar. Jadi pola yang digunakan bisa berupa bidang-bidang geometris atau garis-garis organis sederhana. Ukir datar bagus digunakan sebagai latihan untuk pembelajaran kerja ukir sebelum melangkah pada bentuk kerja ukir yang lebih kompleks. Mengerti anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan untuk membuat ukiran datar ini. Sebelum kita mulai proses mengukir, kita harus terlebih dahulu menyiapkan pola yang hendak kita gunakan sebagai panduan kerja. Di sini menggunakan pola motif ukiran geometris yang sudah di-print pada kertas, kemudian kita tempelkan dengan lem kayu pada benda kerja yang sebelumnya sudah kita persiapkan. Kita menggunakan kayu mahoni yang sudah diketam rata dan dipotong dengan ukuran 12 x 12 cm dengan ketebalan 1 cm. Pola ditempelkan dengan cara terlebih dahulu lem dicairkan dengan air, kemudian dioleskan pada permukaan kayu, baru kemudian pola ditempelkan. Sambil menunggu pola yang ditempelkan kering dan siap dipahat, kita bisa mempersiapkan pahat terlebih dahulu. Pahat yang akan digunakan di sini adalah pahat lurus atau teratasan, dengan ukuran pahat menyesuaikan dengan motif yang akan kita buat. Tentu saja pahat harus diasah sampai tajam terlebih dahulu. Adapun cara memegang pahat ukir yang benar adalah sebagai berikut. Posisikan pahat pada telunjuk tangan pemegang dengan ibu jari sebagai penekan. Jari-jari terbuka dengan mata pahat dekat dengan kelingking. Teknik ini untuk memudahkan kita mengontrol pahat pada saat proses pembuatan ukiran. Sedangkan untuk alat pemukul, kita pegang pada kepala pemukulnya seperti ini. Jari tangan memegang kepala pemukul, dengan jari telunjuk diposisikan di bagian atas. Posisikan benda kerja pada meja kerja sedemikian rupa
agar benda kerja tidak mudah bergerak atau bergeser, atau bisa menggunakan klem untuk menjepit agar konsentrasi sepenuhnya berada pada proses pemahatan motif. Mulailah memahat dengan ujung pahat terlebih dahulu untuk memahat sudut motif dengan ukuran pahat yang sesuai dengan ukuran motif. Kemudian perlahan dipukul dengan kekuatan yang sesuai ke arah tengah motif. Perhatikan kemiringan, kedalaman, dan keberataan hasil pemahatan sesuai dengan yang diinginkan. Ukuran pahat yang digunakan bisa bergantian sesuai dengan ukuran agar hasil pahatan bisa sempurna. Untuk pemula, jangan terburu-buru mengejar kedalaman pahatan, namun utamakan kerapian dan kerataan hasil pahatan, termasuk kemiringan dan kesempurnaan bentuk yang dihasilkan. Baru kemudian kedalaman hasil pahatan ukiran bisa ditambahkan. Lanjutkan proses pemahatan mengikuti garis-garis pola yang ada. Usahakan jangan sampai keluar dari pola yang sudah ditempelkan sebelumnya hingga seluruh pola selesai dipahat. Setelah pola selesai dipahat, kita bisa melakukan pengamplasan untuk membantu menyempurnakan karya. Yang harus diperhatikan pada saat mengamplas adalah jangan sampai menghilangkan sudut-sudut pahatan atau menumpulkan hasil pahatan. Yang seharusnya runcing tetap runcing. Baik anak-anak, untuk hasil praktek hari ini kita evaluasi. Ini yang pertama saya contohkan untuk hasil yang kurang bagus. Satu, ini sudut-sudutnya masih tumpul, ya, masih tumpul. Kemudian yang kedua, ini juga garis-garisnya juga masih tumpul yang seharusnya dipelihara. Ini disebabkan karena pemakaian pahat yang kurang tepat. Pemahatannya yang kurang tepat, yang seharusnya menggunakan pahat yang kecil seperti ini, dia menggunakan pahat yang besar. Dia menggunakan pahat yang terlalu besar, jadi menjorok. Kemudian saya contohkan untuk yang hasil yang mendekati sempurna seperti ini. Jadi sudut-sudutnya runcing semua. Jadi sudut yang sana, ya, sudut yang sana juga runcing. Kemudian sudut yang ini juga sama, hasilnya runcing. Jadi ini sudah mendekati, hasil ini sudah mendekati sempurna. Sudah jelas anak-anak? Demikian video pembelajaran ukir yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk sarana pembelajaran. Kami menyadari masih banyak kekurangan. Segala respon dan masukan kami terima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.